Oke, halo ketemu lagi di YouTube Piwulang Beci. Sekarang udah episode ketiga. Kalau kemarin ngobrol-ngobrol sama staffnya Piwulang Beci, sekarang kita ngobrol langsung sama orang tua murid nih. Namanya Mbak Rati ya, panggilnya Ya, Mbak aja ya? Mbak. Karena kan kita semua 17 plus ya. Betul, saya juga 17 plus kok. Siap. Ini pengen denger nih, penasaran tadi kita udah ngobrol di belakang layar sambil nyiapin barang, nyiapin audio dan segala macam. Ceritain dong gimana akhirnya bisa sampai ke sini, Mbak. Oke, sampai di sini. Oke, jadi ceritanya saya waktu itu kebetulan kenal Pak Aris itu di satu sekolah yang sama. Anak kami bersekolah di satu sekolah yang sama, namanya Lebah Putih gitu. Nah, di situ waktu itu saya sudah curhat nih sebenarnya sama teman-teman. Aku pengen homeschool, cuman nggak tahu mau mulai dari mana, mau apa. Lalu mereka sarankan ke Piwulang Beci aja. Ada pertemuan setiap hari Jumat ngobrolin tentang homeschool, tentang home education gitu. Lalu saya datang ke sini, pokoknya datang gitu, nanti dengerin Pak Aris. Pak Aris di depan ngomong, kita manggut-manggut gitu. Enggak manggut-manggut nggak ngerti sebenarnya, tapi manggut-manggut gitu. Pokoknya aku niat, pokoknya mau belajar gitu. Manggut-manggut, terus akhirnya pada waktu itu keluarga kami memberanikan untuk homeschool. Saya dan anak saya udah sering kesini kan, udah kenal sama Pak Aris gitu. Terus ditawarilah saya sama Mbak Nani nih, gitu. Mbak, ini ya si Kak Air ku jadiin siswa di sini ya. Loh, siswa? Iya, tapi nggak ngerti waktu itu. Iya punya iya aja deh. Iya gitu. dulu lah ya. Long story short, ternyata waktu itu baru membangun PKBM gitu. Cuman waktu itu saya nggak ngerti PKBM itu apa, pentingnya apa, buat apa. Cuman pokoknya iya aja deh ngikut gitu, karena kita satu komunitas gitu. Ternyata saya beruntung waktu itu. Ketika kakak mulai homeschool, pemerintah mulai memberikan peraturan bahwa semua anak Indonesia harus punya nomor induk siswa nasional. Nah, ketika nomor induk siswa nasional itu hanya bisa didapat 1 lewat sekolah, 2 lewat PKBM. Jadi semua orang yang homeschool mau tidak mau harus nyari PKBM. Oke. Nah, gitu. tapi saya udah nggak nyari karena udah di sini gitu. Oh yes gitu maksudnya. Jadi begitu, jadi bisa ketemu di sini. Terus apalagi nih, nanti kalau nggak di stop aku ngomong terus loh. Enggak apa. Udah selesai atau masih ada lanjutan? Udah. Jadi ceritanya kira-kira begitu. Udah menjawab pertanyaan belum? Iya, menjawab. Oke. So, teman-teman jadi kebayang ya Mbak Rati ini hadir ke sini untuk tadinya kongko-kongko doang gitu ya, kongko-kongko, terus lama-lama ternyata anaknya dijadiin murid di sini pas banget dengan peraturan ya. Betul, pas. Peraturan Kementerian Pendidikan di mana semua anak itu wajib punya nomor induk siswa nasional. Jadi akhirnya ada di sini, mendarat di sini dan terdampar di sini. Terdampar di sini dengan bahagia. Dengan bahagia. Terdampar tapi bahagia ya. Benar. Oke. Ini segmen pertama kita udah sampai sini dulu perkenalan. Nanti setelah ini kita akan bahas berikutnya. So stay tune ya teman-teman. Oke, sekarang nih teman-teman sahabat Piwulang Beci, kita masuk ke segmen 2. Pengen denger nih cerita, tadi kan ngomongnya soal terdampar dengan bahagia. Emang sebahagia apa sih, pengalaman apa sih yang selama ini dapat di sini? Oke, itu very important. Jadi gini, ketika keluarga kami memutuskan untuk home education, homeschool itu, walaupun saya sudah membaca banyak teori, banyak buku, sudah lihat orang lain melakukan, sudah bikin studi ya, ini studinya benar-benar intens gitu. Tapi ketika mau menjalankan itu ternyata nggak segampang yang teorinya, nggak segampang waktu lihat orang tersandung-sandung, terseok-seok gitu. Nah, ketika saya masuk ke Piwulang Beci ini, karena kebetulan mungkin hampir 100% ya atau 99% warga Piwulang Beci itu homeschooler. Oke. Nah, sisanya? Itu yang saya nggak tahu. Apakah mereka homeschool atau cuman ikut student club, karena di sini ada banyak student club, sangat menarik. Ada bahasa-bahasa yang Persia, dulu ada Korea, Jepang itu kan, seru. Dan itu hampir gratis gitu. Dan itu kan wow, di mana lagi bisa dapat kecuali di Piwulang Beci ya. Yes. Lalu kemudian berkembang di Salatiga sendiri, karena saya domisili di Salatiga. Waktu itu saya kayak cuman sendirian gitu sama Pak Aris aja gitu. Terus anaknya baru sudah gede-gede, anak saya masih kecil gitu. Nyari teman berhomeschool susah. Terus lama-lama semakin banyak warga PBX yang baru, terbentuklah komunitas gitu. Komunitas yang
komunitas itu kami akhirnya jalan bareng gitu. Kita berkegiatan bersama, itu yang paling diperlukan untuk keluarga yang baru mulai. Walaupun kami sejujurnya sudah hampir 5 tahun, 4 tahun lebih ya berhomeschool, cuman masih newbie gitu. Dibandingkan kan ada yang sudah 15 tahun, ada anaknya sudah sampai menikah, sudah sampai punya anak lagi gitu. Kami masih newbie ini, yang kami perlukan komunitas, dan komunitas itu kami dapatkan, keluarga kami dapatkan dari Piwulang Beci. Gitu. Jadi FYI nih ya teman-teman, Mbak Ratih ini dulu di pendidikan ya. Betul. Di pendidikan bahasa Inggris, terus tesisnya ternyata tentang homeschooling teman-teman. Bener. Dan ternyata prakteknya itu beda sama apa yang ada di teori ya. Bedanya itu kayaknya kalau dilihat gampang aja gitu. Pas dijalankan ya tersandung-sandung. Tersandung-sandung dan banyak broken heart gitu. Lebih banyak karena merasa sendiri sebenarnya gitu waktu itu. Karena waktu itu nyari temen itu ada di Salatiga homeschooler, cuman anaknya udah pada gede gitu. Kami baru mulai, pas baru mulai itu kan beda dengan yang udah besar. Yang udah besar tuh udah mandiri, mereka udah tahu hari ini mau ngapain, passionnya apa, habis ini mau apa. Ya. Iya, sedangkan anak kami masih 5 tahun, waktu itu masih 8 tahun. Mau ngapain ya hari ini? Pertanyaannya beda gitu loh. Jadi, pas mau ngapain ya hari ini? Itulah kalau pas ada teman, kayak hari ini ada kegiatan di Piwulang Beci atau 2 hari yang lalu dari komunitas ada acara ngobrol bareng, main bareng, kenalan bareng, itu yang diperlukan, support system. Jadi sebetulnya mitos bahwa homeschooler itu individualis justru ternyata sosialnya malah dapat banget dari homeschooling. Iya, betul. Itu mitos, itu terbantahkan. Justru kalau orang tuanya anaknya nggak sosialis, ya nggak bisa. Bisa. Kalau misal nih keluarga kita harus ditugaskan oleh somehow pemerintah gitu, tinggal di suatu daerah terpencil yang hanya ada satu rumah itu dan mau ke kota itu butuh waktu 3 jam. Nah itu harus. Nah mungkin bisa. Cuman kayaknya susah banget ya. Kita makhluk sosial. Iya, kayaknya aku nggak mau milih kan kayak gitu. Tapi mungkin bisa kalau mereka memang sudah mengambil jalur itu. Tapi kalau di sini ada pilihan lain, kenapa enggak gitu? Betul. Jadi sebetulnya kalau tadi pertanyaannya terdampar bahagia, pengalaman paling bahagia kan sebetulnya proses akhirnya punya banyak teman dan punya komunitas yang saling dukung para homeschooler gitu ya Mbak ya. Siap. Oke, ini segmen kedua kita udah selesai. Nah ini agak cepet ya Mbak ya, karena di sini mau pergi Jadi setelah ini kita ada satu segmen lagi nih teman-teman. Jangan kemana-mana, kita akan masuk ke segmen berikutnya. Oke, kita udah masuk ke segmen terakhir. Aduh, nggak berasa sih ya, cuman kayak setengah jaman. Terakhir nih, ini main course yang aku penasaran banget. Sebetulnya ketika Mbak Ratih di sini udah berapa lama berarti? 4 tahunan ya. Berarti sebelum pandemi. Sebelum pandemi, ya betul. Rasain semua ya. Benar-benar. Nah, selama 4 tahun tuh ngelihat ada progres apa sih, ada cerita apa? Mungkin orang tua atau dari anak atau dari sendiri nggak apa-apa. Maksudnya pengen tahu dari yang kayak A terus ke B tuh jadi kayak gimana sih ngelihatnya? Oke. Ke anak dulu ya. Boleh. Ke anak, awal anakku tergabung di sini kan kami masih di schooling, ya kan, karena habis di schooling karena habis school, terus mau ke homeschool dia perlu di schooling dulu karena masih bingung, ritmenya berbeda. Nah pas itu terjadi itu kayak, Bu aku mau ngapain ya di sini? Bu aku boleh nonton HP nggak? Aku boleh nonton TV nggak? Jadi kayak bingung gitu mau ngapain, karena di sekolah kan biasa dicekokin ya, habis ini gitu. Nah terus akhirnya setahun, tahun kedua sudah di Piwulang Beci ada pandemi kalau nggak salah waktu itu. Jadi 2020. Kami lupa ya. Kira-kira begitulah ya. Terus ketika di Piwulang Beci ada pandemi di seluruh dunia, Piwulang Beci keren banget nih. Mulai bermunculan yang namanya student club via Zoom. Karena dulu sebelumnya kita offline aja waktu itu. Jadi datang ke sini ikut ada pelajaran nyanyi. Anakku masih yang di belakang gitu Mbak. 6 bulan tuh yang cuman di belakang. Karena memang tipenya orang malu. Anaknya malu gitu. Air ini? Yang si air ini. Jadi nyanyi gitu.
tapi mau datang. Jadi cuman teman-teman di sini dia paling belakang gitu. Pokoknya kalau nggak ditunjuk ya pokoknya berusaha ngumpet gitu. Cuman dia mau datang karena dia pengen ketemu teman-temannya gitu. Oke, nggak apa-apa. Lalu ketika ada dia sudah mulai mau berani nih, mau mulai nyanyi, pandemi dong gitu. Lalu offline itu ditutup. Terus waktu itu sempat ada menggambar juga. Dia nggak suka gambar. Suka crafting, cuman kalau gambar aku tuh nggak bisa gambar, Bu. Ya udahlah gitu. Lalu ada Zoom. Ketika ada Zoom mulai banyak student club, ada bahasa. Ternyata dia suka bahasa. Nah, bahasanya apa? Bahasanya English yang terutama. Sebenarnya kemarin tertarik mau bahasa Korea, cuman waktu itu bentrok sama kelas memasak. Jadi dia kelas memasak atau kelas apa gitu? Bukan, maaf. Kalau memasak hari Kamis kalau nggak salah. Maaf saya lupa, cuman pokoknya waktu itu bentrok. Terus akhirnya dia memilih yang lainnya gitu. Nanti bahasa Koreanya aku belajar lewat lagu aja. K-popper kan dia. Turun sama ibunya ya bahasa ya. Oh mungkin ya. Oh iya ya. Nggak sengaja. Karena kebiasaan mungkin ya Kak ya. Anyway terus ketika di Zoom itu di salah satu, karena dia akhirnya kan kelas 2, kelas 3, kelas 4. Di sini memang dulu aku pernah dapat teori bahwa passion seorang anak tuh mulai kelihatan biasanya kelas 4. Dan itu kebetulan aja terbukti di keluarga kami. Pas kelas 4 itu dia mulai tahu aku suka ini. Aku udah nggak mau ikut kelas ini. Aku yang ini aku next batch aja. Tapi yang dia nggak pernah skip itu student club memasak. Nah, waktu itu dia ikut student club bahasa Inggris sama Mbak Moy. Karena kebetulan saya nggak ngajarin bahasa Inggris untuk anak-anak. Saya yang ibu-ibu nih ceritanya. Saya ngajar ibu-ibu, Mbak Moy ngajarin anak-anak. Tapi kalau di kelasnya Mbak Moy itu dia hidupin komputer sambil makan. Kakak dengerin dong. Iya, aku ngerti. Tapi nggak aktif. Karena dia bilang, waktu saya tanya kenapa kok nggak mau ngomong. Karena saya tahu dia itu butuh didorong gitu. Terus dia bilang, aku sebenarnya mau ngomong Bu, cuman di sana ada banyak anak-anak kecil tuh nggak mau take turns. Dia bilang gitu. Oh ya udahlah berarti. Terus lagi gimana? Menurut kamu efektif nggak? Nggak apa-apa lah, aku pokoknya ikut aja. Tapi batch ini dia memutuskan nggak ikut karena dia mau offline aja di sini. Tapi bedanya di student club memasak. Waktu student club memasak itu tidak perlu saya dorong, tidak perlu saya minta. Dia itu dengan sukacita, sukarela menyiapkan segala sesuatu sendiri. Terus di kelas itu sering banget ngidupin mic. Tante. Aku mikir, bapaknya itu sampai, kok dia berani gitu. Nah aku mikir mungkin karena dia memang suka di situ ya. Jadi ketemu bahwa jadi ketika akhirnya kami paparkan dengan banyak student club yang kebetulan ada di Pulang Becik, akhirnya ada satu yang benar-benar kena di hatinya dia gitu. Itu yang benar-benar saya merasa bersyukur sekali. Di sini diberikan banyak kesempatan gitu. Mau lihat ini boleh, mau ikut ini, mau ikut semua boleh kalau mau, atau nggak mau ikut semua, mau ikut satu boleh. Kalau setahu saya di Pulang Becik gitu boleh, mau ikut ini boleh, mau ikut 5 boleh, mau ikut 10 boleh, mau ikut 1 pun boleh. Nah, ketika boleh ikut semua, keluarga kami paparkan di semua student club itu. Akhirnya dari 10 jadi cuma 5, akhirnya cuma 3, sekarang cuma 1. Tapi itu yang benar-benar dia sukai. Nah, itu itu yang benar-benar buat saya nih gitu akhirnya. Walaupun nanti mungkin akan berubah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang udah paling tidak dia sudah bisa mengambil putusan, sudah tahu, dan dia sudah aku nggak ngerti, aku harus nanya. Nah itu kan dulu kan harus ngomong dong, dulu susah banget dia untuk tanya, untuk malu gitu. Tapi di kelas itu nggak malu, karena suatu saat ayahnya sampai kok berani, dia bilang aku juga kaget aku gitu. Nah itu Kak yang perkembangannya. Kalau orang tua sama kayak yang tadi. Di sini dari yang saya merasa sendirian, terus ketemu teman satu, sekarang ketemu teman komunitas, itu suatu anugerah buat saya. Jadi karena nanti kan ada adiknya lagi nih, si kakak udah lumayan nih, sudah menghela nafas, udah tahu passionnya, nanti adiknya ganti. Nah ini kan saya masih ada, saya tenang karena sekarang ada komunitas yang anaknya sama, jadi nggak sendiri lagi. Umurnya satu ini, jadi paling enggak orang tuanya tuh oh iya sama, bisa pakai begini. Kadang sama teman-teman di komunitas, Mbak Rati bisa baca buku ini pas nih. Nah oh iya gitu. Atau
bisa pakai metode yang seperti ini karena saya kebetulan tidak pakai kurikulum tertentu. Jadi saya ambil yang baik aja yang sesuai keluarga kami karena tapi beberapa teman kami ada yang pakai Charlotte Mason, ada yang pakai apa sih Mbak? Banyak lah ya, ada banyak macam-macam, ada yang nah kalau saya ambil yang ini bagus aku pakai kayak gitu. Nah enaknya di komunitas begitu. Mbak keluarga kami begini, oh ya aku bisa pakai itu juga kayak gitu. Jadi kalau tadi berarti progresnya itu tuh dari anak yang malu terus harus disuruh dan harus didorong supaya mau ngomong dan segala macam. Sekarang akhirnya dia bisa active learning, memutuskan sendiri harus belajar apa, harus nyiapin apa, kalau nggak tahu nanya gitu ya. Wow. Dan yang kedua tadi progresnya dari sisi komunitasnya yang berprogres, berkembang. Betul. Jadi tadinya orang tuanya cuma 1-2 terus jadi banyak. Sekarang kayak yang punya anak seumuran juga ada gitu. Jadi lebih tenang ketika anak yang kedua sekarang ikutan lagi. Betul. Kalau dari Mbak Ratinya sendiri ada nggak progres ke mungkin kan ngajar juga ya berarti? Oh ya? iya betul. Iya, ada nggak nih ke diri gitu terkait cara ngajar anak atau apapun yang jadi yang kayak oh ya saya juga jadi ikut berkembang bersama gitu. Nah itu sebenarnya yang belum pernah dievaluasi ya sampai sekarang ya. Oke, jadi PR ya. PR ya. Karena kebetulan naturalnya begini. Karena kebetulan suami saya kan bisnisman, wira swasta gitu ya. Tapi saya kebetulan kuliah dan besar dari keluarga pendidik. Mama papa saya guru semua. Nenek kakek saya pun guru, buyut saya pun guru dulu zaman dulu. Terus dan saya lulus SPD, MPD. Nah, dan jadi seumur hidup saya itu bukan terpapar dengan kegiatan belajar mengajar. Formal. Iya, formal. Jadi tapi dari belajar formal dan mengajar formal itu ada suatu ilmu yang nggak sadar saya adaptasi dari orang tua saya, dari eyang saya kayak kalau yang saya ngajarin saya pas malam didampingin kayak gitu, jadi udah kayak otomatis gitu Kak. Jadi itu yang kayaknya perlu saya evaluasi. Cuman mungkin begini ya, yang selama ini saya rasakan tuh lebih sabar ngajarin anak orang lain ya dibandingin anak sendiri. Wow, kenapa tuh? Nggak tahu itu Kak. Karena mungkin ada sense, karena anak orang lain nih nggak boleh marah nih. Kalau anak sendiri tuh biasanya punya ini anak gue. Ada standar gitu. Nah itu yang sebenarnya nggak boleh ya. Ekspektasinya terlalu tinggi kadang-kadang. Kamu harusnya udah bisa ini. Padahal ya kalau dipikir, iya ya dia kan baru 11 tahun ya, harapanku udah begini. Lah aku sudah 19 plus tadi ya. Ya enggak. Apple to apple lah kalau dibandingin sama diri sendiri. Nah, kayaknya harus belajar di sini kayak gitu. Oh iya ya. Kadang-kadang tidak membandingkan dengan anak orang lain, tapi menurut aku sekarang yang baru aku pelajari bahwa perbandingannya adalah kepada dia 1 tahun yang lalu, bagaimanakah dia 1 bulan yang lalu. Kalau dulu itu nggak aware soal itu. Kalau sekarang aware kayak, adik udah bisa ngancingin baju ya gitu. Itu juga terbantu karena beberapa waktu yang lalu di PBX ada kewajiban untuk membuat portofolio. Beberapa waktu yang lalu. Kalau sekarang kan pakai activity log. Nah, ketika semuanya harus belajar bikin portofolio, ibunya kan harus belajar juga nih. Ternyata segala perkembangan yang mungkin menurut orang lain itu nggak penting gitu, menurut kami bisa penting banget. Nah, disitulah jadi tahu. Oh iya, sekarang udah bisa kayak kemarin sore, ibu aku bisa kuncir. Bagi kami itu suatu pencapaian gitu. Adiknya 5 tahun gitu, aku udah bisa kuncir sendiri. Nah, aku catat itu Kak, hari ini tanggal segini adik udah bisa kuncir rambut sendiri, rapi gitu. Itu sesimpel itu menurut aku itu milestone gitu. Karena itu nggak gampang ya, kuncir itu nggak gampang anak perempuan. Harus aware ya. Dan ini harus lurus gitu. Kalau yang beberapa waktu yang lalu udah bisa pakai sepatu sendiri. Nah, itu udah bagi kami itu suatu portofolio kami catat. Hari ini tanggal ini udah bisa. Kalau dulu pas kakak kayak bingung, kayak nggak ngapa-ngapain ya, nggak ada perkembangan. Ternyata banyak gitu. Nah kayaknya itu deh Kak, jadi ketemu ya. Jadi sekarang ketika bergabung di komunitas, di Piulang Becik, di PKB ini, karena jadi awareness-nya terbentuk gitu. Jadi awareness karena ngajar anak orang lain, betul. Terus kayak ini anak orang lain nggak bisa sama nih sama anak sendiri gitu. Jadi bener. Malah mengajar orang lain tapi malah mempelajari anak sendiri gitu ya. Betul. Dulu bandingin, kalau sekarang enggak. Jadi malah jadi refleksi refleksi gitu. Sama yang kedua itu
karena ada tugas dari PKBM, jadi oh iya tugasnya Aware. berguna gitu, jadi tambah ilmu gitu. Kalau di sekolah kan tugas ya udah sekolah yang bikin rapot gitu kan. Kalau kami kan enggak nih, Guru ya. orang tuanya ikut aktif, gurunya ikut aktif, jadi tambah pinter. Iya, tambah pinter kan ya, sombong nih. Jadi kalau tadi soal ngajar, terus jadi belajar tentang anak sendiri, terus yang berikutnya ternyata tugas-tugas untuk orang tua malah bisa jadi pembelajaran untuk ngelihat progres anak-anaknya gitu ya. Iya, betul. Wow, seru banget nih. Seru. Aduh, aku belum punya anak, kalau punya anak apa ke PKBM ini ya? harus loh. Kok jadi marketing? Aduh. So, thank you banget Mbak Rati buat waktunya. Ini lumayan kayak setengah jam kita ngobrol, seru banget. Semoga nanti kita bisa ketemu di kelas-kelas berikutnya ya. Aku bakal ada di sini terus. Oke. Teman-teman sahabat Pilang Bucik, thank you banget yang udah mendengarkan. Nanti kalau misalkan ada yang pengen kasih komentar atau pengen diskusi, silahkan masuk ke kolom komentar. Jangan lupa like sama subscribe. Likes dan subscribe. Aduh, gak cocok nih jadi YouTuber. Like dan subscribe kalau teman-teman ngerasa konten ini bermanfaat. Sekian dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan terima kasih Mbak Rati buat waktunya. Sampai ketemu lagi.